يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع ولا حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa tandanya kemarin? Wasyatnu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wasyatnu dia. Ila an qala wasyatnu al-ghalidul asabi'i min al-kaffaini wal qadamaini وتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحضور نقول إن حضرنا في سبوب وسبب. وقوله جليل المشاس يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. lagi ya. Wabihi la qala haddatsana Sufyan bin Ibn Waqi' qala haddatsana Jumai'u ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوجي خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Syama'il. Melanjutkan dari yang lalu kita sampai dalam ucapan musannif di sini yang wasyatnu. Ya, wasyatnu di antara hadis tersebut ada kata-kata asyatnu. Ya, di sini kan dijelaskan perkata-perkata. Apa katanya? Wasyatnu itu adalah al-ghalidul asabi'i minal kaffaini wal qadamain. Asyatnu itu artinya al-ghalid. Al-ghalid itu artinya yang tebal. Yang tebal asabi'i, yang tebal jari-jarinya. Orang yang tebal jari-jarinya minal kaffaini wal qadamain, dari telapak tangan, kedua telapak tangan, wal qadamain, dari kedua telapak kaki.
berarti tebal ya. Kedua telapak tangannya Rasulullah SAW tebal dan kedua telapak kakinya Rasulullah juga tebal. Wa taqallu'u, taqallu'u kemarin di atas itu apa? Taqallu'u idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Rasulullah berjalan, itu jalannya Rasulullah taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan yanhattu min sabab. Apa artinya? Artinya wa taqallu'u artinya ayyamshiya biquwwah. Artinya kalau orang berjalan dengan kuat, ya, kokoh. Jadi kalau berjalan Rasulullah enggak letoy gitu, enggak lemah, enggak layu. Tapi kalau jalan Rasulullah itu kokoh. Kalau jalan itu dedek gitu ya. Dek gitu ya. Dedek kokoh. Takut ayyam syabiquwah. Kan ada orang macam-macam jalan, model jalan orang macam-macam. Ada yang jalan begini, ada yang jalan begitu. Tapi model jalan Rasulullah itu taqallu'. Idza masya, apabila Rasulullah berjalan itu jalannya taqallu'a. Taqalla'a ka'annahu, sepertinya Rasulullah ka'annama, seakan-akan Rasulullah yanhattu, seakan-akan turun. Yanhattu kan seakan-akan turun, jalan turunan gitu. Fi sabab. Apa artinya wasabab al-hudur? Apa itu hudur? Naqulu in hadarna fi subub wasabab. Arti hudur itu turunan. Maksudnya turunan ya. Jadi kalau jalan, gimana sih kalau orang jalan di turunan? Gitu. Itu jalannya ke depan ya. Apa maksudnya? Cepat gitu. Hudur, ya kan? Hudur. Udah arti mulai hudur belum? Udah belum? Sebab hudur hadar. Ya. Sebab atas turun ke bawah. Turunan kan? Kalau hudur ini kan wasabab artinya hudur. Apa itu hudur? Hudur bukan hadir ya. Hadir kalau pakai dod. Ini hudur. Hadaro, hadaro, hadaro. Hadaro, huduran, nazala, turunan, nazala turun. As-sabab sama hudur artinya sama, yaitu turunan. Jadi seakan-akan Rasulullah ka'annama yanhattu, seakan-akan turun di turunan gitu. Jadi kalau jalan di turunan gitu. Kalau jalan Rasulullah seperti dengan kuat dan cepat. Karena kan semuanya di bawah, semuanya selain Rasulullah di atas, semuanya di bawah gitu. Jadi seakan-akan semua selain Rasulullah itu di bawah. Makanya kalau itu pengarang kitab apa itu Zaini Dahlan, Rasulullah dari Mekah ke Aqsa ketika Isra Mi'raj turun. Rasulullah dari atas turun ke Aqsa. Di bahasanya di situ di kitab itu ketika mengisahkan tentang Isra Mi'raj itu Rasulullah turun dari Mekah ke Aqsa, baru naik ke langit gitu. Mekah Rasulullah kan Rasulullah kan dari Mekah kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bahasanya turun. Rasulullah turun dari Mekah ke Aqsa baru naik ke langit gitu bahasanya, ya kan? Memang gitu seharusnya, ya kan? Berarti di mana semua keliling Rasulullah semuanya di atas. Selain semua Rasul itu di bawah. Semuanya di bawah. Kalau ikut peta mata di mana? Kalau peta Mekah di atas atau di bawah? Sama Aqsa. Kalau peta dunia. Kalau peta nggak ada, mana ada atas bawah kalau peta kan? Orang bumi bulat. Hah? Kenapa mesti di atas? Ya kalau Mekah atas ya boleh lah ya kan? Kenapa mesti mana atas? Kalau di peta di mana? Enggak, kalau pas Nabi Nuh kan semua nggak ada daratan di bumi, nggak ada yang tenggelam. Nggak ada yang nggak tenggelam, semuanya tenggelam. Semua tenggelam. Nah, gunung tertinggi ya? Enggak. Nah, hati yang itu tolak al-badru itu gitu biasa. Enggak. Buruk bukan terbang, gimana buruk? Terbang ya?
gitu, terbang. Enggak, buruk kan kendaraan tapi cepat gitu kan. Apa kuda kan, kayak kuda kan. Iya ada sayapnya, ada sayapnya, ada sayapnya. Jadi maksudnya turun, enggak bukan turun dari Buraq, turun dari Mekah, ini bahasanya. Kalau turun tinggi gitu. Turun dari Mekah ke, kalau di peta nggak tahu benar nggak peta. Peta kalau ya kalau Turmudi bahwasanya berkata, qala haddatsana Sufyan ibnu Waqi', qala haddatsana berkata Jumai ibnu Umar ibni Abdurrahman al-Ijli, imla'an alaina fi kitabih. Ya, dia Jumai tersebut menghadiskan kepada kami katanya dari kitabnya. Jadi Sufyan qala bukan qala hadatsana Jumai ya. Jadi Imam Turmudi dapat dari Sufyan. Sufyan berkata, kami diimlakan oleh Jumai. Jadi dari Jumai ini punya kitab. Jumai ini artinya pengumpul ya. Jumai mungkin nama orang itu, maka terkenal jadi Jumai. Jumai pengumpul. Jami' itu yang mengumpulkan. Masjid Jami' kan masjid yang mengumpulkan jamaah. Jumai itu nama orang. Kenapa dikenal dia Jumai? Mungkin dia pengumpul kitab dia nih. Ya, pengumpul kitab Jumai. Maka imla'an alaihi kitab, dia punya kitab, kitabnya itu diimlakan ke kami, ke murid-muridnya. Di antara muridnya Sufyan bin Waqi'. Yang ini Sufyan ini ngasih ke Imam Turmudi. Apa katanya dalam kitabnya? Qala akhbarani. Katanya dalam kitab itu akhbarani. Jadi dia yang mengumpulkan kitab itu, dia yang menceritain ke murid-muridnya pakai kitabnya dia sendiri. Ya. Dia kumpulin ilmu-ilmunya dalam kitabnya. Katanya apa? Katanya qala akhbarani, telah mengasih kabar kepadaku rajulun, seorang laki-laki, min Bani Tamim, daripada bangsa Tamim, min waladi Abi Halah, daripada anak keluarga besar daripada Abi Halah, zauji Khadijah, suaminya Khadijah, ya kan, seperti istrinya. Ini rajulun tersebut istrinya Khadijah. Yukna Aba Abdillah, ini rajulun tersebut kunyahnya Aba Abdillah, kunyah. Jadi alam itu dalam nahu, kalau nahu alam alam itu ada tiga, ada apa namanya, ma'rifat, apa namanya, nakirah, ma'rifah. Ma'rifah ada tiga, ya kan. Ma'rifah banyak, di antaranya alam. Alam itu ada tiga, isim, kunyah, sama laqab. Jadi nama orang itu ada tiga. Kita dipanggil sama orang bisa tiga, bisa pakai nama, bisa pakai laqab, bisa pakai kunyah. Kalau pakai nama, kalau kunyah ini abu-abu atau umu gitu. Kalau misalnya anak yang paling gede biasanya Abu Muhammad, anaknya Muhammad berarti yang paling gede. Itu namanya kunyah. Ada satu lagi namanya laqab. Kalau laqab ini gelar. Gelar itu bisa kadang-kadang pujian, kadang-kadang ejekan. Apa namanya? Udah ya. Apa namanya kalau laqab itu pujian atau ejekan. Kalau pujian apa itu? Itu si ini gitu, siapa gitu. Itu udah terkenal itu sama dia tuh. Itu nama dia itu, laqabnya dia. Ya, itu ada hukum itu dalam nahu. Jadi yukna Aba Abdillah, ini kalau ini kunyahnya. Kan belum disebut namanya. Jadi telah mengasih kabar kepadaku rajulun, seorang laki-laki. Masih nakirah itu. Nakir siapa itu nakir? Pokoknya kunyahnya Abu Abdillah gitu. Nah, itu kan yukna Aba Abdillah. Daripada keluarganya Abi Halah, nggak disebut namanya ya. Ani Benin, ya udah titik, nggak disebut itu. Rojulun, jadi rojulun tersebut namanya nggak disebut. Ini yang gini-gini nih, Habib Salim cari ini. Ya, ada ulama di antara para ulama ada yang ngumpulin nih orang-orang yang majhul, yang namanya tidak disebut dalam riwayat-riwayat hadis ini, dicari sama mereka sampai ketemu. Ini kan siapa dia gitu. Pengen dibuka, ntar bisa ketemu, dicari ntar dari syarah hadis, diurut-urut gini, dicari ntar, makin kecil ketemu dia siapa dia nanti gitu. Rajulun, nggak mungkin nggak ketahuan, pasti ketahuan, cuman di cerita yang lain atau di kisah yang lain atau gimana gitu nanti ketahuan.
Iya, standar ini. Nggak mungkin nggak jelas, makanya ini kan pasti jelas. Cuman di sini nggak disebut, nah gitu aja. Nggak bisa, nggak mungkin ditaruh di sini. Kalau misalnya dia nggak jelas, dia pasti jelas. Cuman karena kita kalau masyhur di kalangan kita nggak perlu sebut. Mungkin di ketika itu dia udah masyhur ini, cuman nggak kita nggak tahu. Kalau di mereka tahu, oh Rojulun Abi Hala tahu, Rojulun dari keluarga Abi Hala, oh, tahu semua orang gitu. Yang suaminya Khadijah ya, ini langsung gitu. Kita kan, ya kalau kita nggak tahu, makanya dicari bisa. Makanya banyak di antara ulama ngumpulin tuh orang-orang yang dia nggak disebut namanya, dicari sama mereka sampai ketemu. Dan kitabnya banyak banget tapi nyarinya susah. Yukna Aba Abdillah. Jadi kunyahnya Aba Abdillah. Jadi mungkin rojulun-rojulun ini ada yang abunya Abu Ali, ada yang abunya Abu Muhammad, ada yang abunya Abu Umar, ada yang abunya Abu Abdillah. Oh, yang ini yang Abu Abdillah. Dengan itu saja mereka sudah mungkin tahu. Ani benin atas seseorang anak. Dia bihala. Tuh kan? Seorang anak laki-laki dari keluarga Abi Hala. Itu riwayat, itu kan sanad yang berikutnya kan? Anil Hasan, itu Ibni tersebut mengambil hadis ini daripada Hasan, Sayyidina Hasan ya. Al Hasan. Kalau Al Hasan ini mah, kalau dipakai Al Hasan berarti Sayyidina Hasan. Al Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina, iya, bin Ali ya. Kalau Al Hasan. Jadi kalau Al Hasan biasanya Hasan doang kan, kalau orang biasa doang ya. Tapi kalau Sayyidina Hasan pasti dikasih Al Hasan sama Al Husain, ya kan? Ibni Ali, iya, Hasan yang itu gitu kan, bukan Hasan umum kan. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, katanya berkata, Sayyidina Hasan berarti berkata, Sayyidina Hasan, sa'altu khali, saya bertanya kepada bibiku, kepada pamanku, Hinda, Hindun ya. Hindun jadi bisa nama laki, bisa nama perempuan itu ya. Bisa nama laki, bisa nama perempuan. Di sini Hindun laki nih, Hinda. Perempuan ya kan. Nah, Hindun itu bisa dipakai nama laki bisa perempuan. Banyak kan yang gitu. Apa contoh yang lain? Tolha. Tolha bisa laki dulu laki itu Tolha. Ini sekarang perempuan Talha. Talha perempuan. Tolha ya kan. Apa lagi? Ikrimah ya. Perempuan. Nah. Banyak ada nama bisa dipakai laki perempuan. Maisaro ya. Laki itu. Maisaro laki itu. Maisaro laki bisa berpegang dengannya. Jadi tolong dong aku kepengen siapa ini berarti? Berarti yang nanya siapa nih? Sayyidina Hasan ya. Menanya kepada pamannya. Karena paman ini jago mensifati. Tolong supaya ada kata-kata yang bisa aku pegang dengan kata-kata. Kalau ada yang nanya bagaimana Rasulullah, maka ini orang jago mensifati. Anda pegang kata-kata itu sehingga aku bawa gitu. Sayyidina Hasan bukan nggak ketemu sama Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, cuman bagaimana cara merangkai kata-katanya itu. Jadi aku tanya sama dia, pamanku ini katanya, kata Sayyidina Hasan. Faqala katanya, maka dijawablah oleh pamannya, kana maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fakhman mufakhaman, agung ya, orang yang agung. Fakhman mufakhaman, agung, agung yang diagungkan. Rasulullah agung ya, itu dari awal itu udah ya kan, itu sifat udah agung, fakhman mufakhaman ya.